Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Abdullah dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kurikulum yang berjudul komponen-komponen kurikulum. Menurut Ahmad Sudrajat, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran makroskopik selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah ataupun satuan pendidikan. Terlepas dari rangkaian tujuan di atas, bahwa perumusan tujuan kurikulum sangat terkait erat dengan filsafat yang melandasinya. Jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik sebagai pijakan utamanya, maka tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual atau aspek kognitif. Apabila kurikulum yang dikembangkan menggunakan filsafat progresivisme sebagai pijakan utamanya, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan pada proses pengembangan dan aktualisasi diri peserta didik dan lebih berorientasi pada upaya pengembangan aspek efektif. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan filsafat rekonstruktivisme sebagai dasar utamanya, maka tujuan pendidikan banyak diarahkan pada upaya pemecahan masalah sosial yang krusial dan kemampuan bekerja sama. Sementara kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan dasar filosofis teknologi pendidikan dan teori pendidikan teknologis, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian kompetensi. Selanjutnya, materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun sebagai logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama yaitu teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menjanjikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan. Yang kedua, hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang ketiga, konsep, suatu abstraksi
yang dibentuk oleh organisasi dari khusus-khususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang keempat, generalisasi kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang selanjutnya itu prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang selanjutnya itu prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Selanjutnya itu fakta, sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi orang dan tempat serta kejadian. Istilah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Contoh ilustrasi yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Definisi yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal, kata dari garis besarnya. Preposisi yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresivisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus diambil dari dunia peserta didik dan oleh peserta didik itu sendiri. Materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat konstruktivisme, materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Materi pembelajaran yang berlandaskan pada teknologi pendidikan banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa dan diambil hal-hal yang esensialnya saja untuk mendukung penguasaan suatu kompetensi. Materi pembelajaran atau kompetensi yang lebih luas dirinci menjadi bagian-bagian atau sub-sub kompetensi yang lebih kecil dan objektif. Dengan melihat pemaparan di atas, tampak bahwa dilihat dari filsafat yang melandasi pengembangan kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan materi pembelajaran. Namun dalam mengimplementasikannya sangat sulit menentukan materi pembelajaran yang beranjak hanya dari satu filsafat tertentu. Maka dalam praktiknya cenderung digunakan secara elektrik dan fleksibel. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual sebagainya yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian secara massal seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual. Selanjutnya organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keberagaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi diberikan sama. Yang kedua yaitu mata pelajaran korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran.
Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna memudahkan peserta didik memahami pembelajaran tertentu. Yang ketiga, bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenisnya serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasi atau difungsikan dalam satu bidang pengajaran. Salah satu mata pelajaran dapat dijadikan dan mata pelajaran lain dikorelasikan dengan coret tersebut. Program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Yang selanjutnya itu inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya, diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran yang menjadi pisau analisisnya diberikan secara terintegrasi. Program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Berkenaan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tampaknya lebih cenderung menggunakan perorganisasian yang bersifat elektrik, yang terbagi ke dalam 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat kelompok mata pembelajaran estetika, dan yang kelima kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, kesehatan. Dan kelompok mata pelajaran tersebut selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam sejumlah mata pelajaran tertentu yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan lokal disediakan mata pelajaran muatan lokal, serta untuk kepentingan penyaluran bakat dan minat peserta didik disediakan kegiatan pengembangan diri. Baiklah, yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasikan tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelalaian program. Pada bagian lain dikatakan bahwa luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakan evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja? Dalam sistem kurikulum tersebut, salah satu komponen kurikulum yang penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum juga bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif dapat digunakan interview, catatan anekdot, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.